Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rapli, kelas A5, NIM saya 23320277. Sini saya akan menjelaskan sinergisme dalam mencapai puncak keberhasilan. Merupakan pendekatan strategis yang melibatkan kolaborasi lintas fungsi dan tim untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Pendekatan ini memiliki sejumlah kekuatan yang signifikan, tetapi juga menghadapi berbagai kelemahan, peluang, dan ancaman yang perlu dikelola dengan baik. Kekuatan atau strengths. 1. Kolaborasi yang kuat. Sinergisme menciptakan lingkungan kerja di mana anggota tim dapat saling mendukung dan berbagi pengetahuan. Hal ini tidak hanya meningkatkan semangat tim, tapi juga mempercepat pencapaian tujuan bersama. 2. Pemanfaatan sumber daya yang optimal. Dengan kolaborasi, organisasi dapat memanfaatkan sumber daya yang ada secara lebih efisien. Penggunaan sumber daya yang optimal mengurangi pemborosan dan meningkatkan hasil produksi. 3. Inovasi yang lebih baik. Berbagai perspektif dalam tim dapat menghasilkan ide-ide kreatif yang mungkin tidak muncul dalam konsep kerja individu. Sinergisme mendorong brainstorming dan diskusi yang dapat menghasilkan solusi inovatif. 4. Meningkatkan keterampilan. Anggota tim memiliki kesempatan untuk belajar satu sama lain, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Proses ini menciptakan lingkungan pembelajaran berkelanjutan yang bermanfaat bagi pengembangan individu dan tim. Kelemahan atau weakness. 1. Koordinasi yang rumit. Mengkoordinasikan berbagai pihak dalam sinergisme dapat menjadi tantangan. Proses ini memerlukan waktu dan usaha untuk memastikan bahwa semua anggota tim berada pada halaman yang sama. 2. Potensi konflik. Perbedaan pendapat dan pendekatan dapat memicu konflik di dalam tim. Jika konflik ini tidak dikelola dengan baik, dapat menghambat kemajuan dan menciptakan ketegangan di antara anggota. 3. Ketergantungan berlebihan. Terlalu bergantung pada kolaborasi dapat mengurangi inisiatif individu. Anggota tim mungkin merasa kurang terdorong untuk berkontribusi secara mandiri jika terlalu bergantung pada keputusan kolektif. 4. Lambatnya pengambilan keputusan. Proses mencapai konsensus bisa menjadi panjang dan rumit yang dapat memperlambat pengambilan keputusan. Dalam situasi yang memerlukan respon cepat, hal ini bisa menjadi kerugian. Peluang atau opportunities. 1. Ekspansi pasar. Sinergisme membuka peluang baru untuk menjelajahi pasar yang sebelumnya tidak terjangkau. Kerjasama dengan pihak lain dapat menciptakan akses ke segmen pasar yang lebih luas. 2. Pengembangan produk yang dipercepat. Kolaborasi memungkinkan tim untuk bekerja sama dalam mengembangkan produk baru dengan lebih cepat. Proses ini dapat mempercepat waktu ke pasar dan meningkatkan daya saing. 3. Akses ke jaringan yang lebih luas. Melalui sinergisme, organisasi dapat terhubung dengan jaringan yang lebih besar, termasuk mitra bisnis, pemasok, dan pelanggan. Ini membuka lebih banyak peluang untuk kolaborasi dan pertumbuhan. 4. Respon yang cepat terhadap perubahan. Dalam menghadapi dinamika pasar, sinergisme memungkinkan organisasi untuk lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan dan tren, sehingga dapat beradaptasi dengan cepat. Ancaman atau threats. 1. Persaingan yang ketat. Di pasar yang kompetitif, sinergisme dapat terancam oleh pesaing yang juga berupaya untuk berkolaborasi dan berinovasi. Hal ini dapat mengurangi efektivitas sinergisme jika tidak dikelola dengan baik. 2. Perubahan kebijakan. Kebijakan pemerintah atau regulasi yang berubah dapat menghambat kolaborasi antar tim atau organisasi. Ini dapat membatasi potensi sinergisme yang dapat dicapai. 3. Krisis ekonomi. Situasi ekonomi yang tidak stabil dapat membatasi sumber daya yang tersedia untuk kolaborasi. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan mungkin harus mengurangi investasi dalam inisiatif sinergis. 4. Resistensi terhadap perubahan. Anggota tim mungkin merasa tidak nyaman dengan perubahan yang dibawa oleh sinergisme. Resistensi ini dapat menghambat implementasi dan efektivitas kolaborasi. Kesimpulan, secara keseluruhan, sinergisme memiliki potensi besar untuk membantu organisasi mencapai puncak keberhasilan.
untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada. Penting bagi organisasi untuk menerapkan strategi yang tepat. Ini meliputi pengelolaan kelemahan dan ancaman dengan cara yang proaktif. Dengan pendekatan yang seimbang dan terencana, sinergisme dapat menjadi alat yang ampuh untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dan meningkatkan daya saing organisasi di pasar yang terus berubah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.